Mengawali bulan Desember ini kita sedang diperhadapkan dengan banyak musibah, mulai banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus. Dan ini menjadi sebuah peringatan bagi kita sekalian bahwa di tengah-tengah keprihatinan ini kita merayakan Natal, maka gunakanlah perayaan Natal atau bulan Natal ini menjadi bulan di mana kita mengekspresikan simpati kita, kasih kita kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Jadi saya mau memberikan semacam guideline kembali kepada apa sih sebetulnya Natal itu. Karena Natal bisa kehilangan arti. Bagi sebagian orang yang tidak tahu apa itu artinya Natal, yang penting ada pohon Natal, ya kan? Jadi di mana-mana pasang pohon Natal. Saudara, bahkan di Dubai ada pohon Natal, ya kan? Yang di tempat-tempat yang barangkali tidak tahu apa itu artinya Natal, mereka pasang pohon Natal. Sebagian besar orang akan mengatakan Natal adalah musim hadiah. Atau gaji ke-13, udah ada yang ngarep nih gaji ke-13. Natal adalah gaji ke-13. Artinya Natal adalah kesempatan untuk mendapat hadiah, mendapatkan berkah, mendapatkan keuntungan. Ini telur sudah naik, ayam naik, minyak goreng naik, ya kan? Kesempatan untuk cari keuntungan lebih banyak di bulan Natal. Natal adalah musim sibuk di banyak gereja. Mungkin saudara sudah tiap sore datang latihan KOR. Ada yang sebagian sudah ikut latihan drama, ya kan? Sebagian sudah mulai menghias gedung gereja atau mengecat gedung gereja dan sebagainya. Silahkan melakukannya, apalagi kalau ada anggarannya. Tetapi saya mau mengatakan 3 hal ini penting sekali. Siapa yang punya ide Natal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau pastikan bahwa Anda tahu Natal itu idenya Allah. Katakan kepada teman saudara, hei, Natal itu idenya Allah. Jadi kalau itu idenya Allah, Allah pasti punya rencana. Jadi jangan pikir Natal itu hanya sebatas tradisi. Natal yang asli, yang dituliskan dalam kitab Matius, dituliskan dalam kitab Lukas, adalah sebuah peristiwa besar di mana Allah turun menjadi manusia. Saudara-saudara, Allah menjadi manusia untuk apa? Untuk menolong manusia. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda semuanya bahwa Natal adalah sebuah peristiwa besar di mana Allah intervensi, Allah turun ke dalam dunia, Allah menjadi manusia. Dan saudara-saudara, saya mau mengatakan ini karena itu idenya Allah. Allah punya sebuah rencana yang besar untuk Natal. Maka setiap Natal konsekuensinya, setiap Anda merayakan Natal, tolong kembali bertanya kepada Allah, ide Natal ini untuk apa? Jangan sampai hanya mengisi rutinitas. Pokoknya setiap Natal-Natalan, kemudian bikin program, bikin panitia. Setelah Natalan ada yang bertengkar, gerejanya pecah, ya kan? Pindah gereja. Bukan untuk itu Natalan. Kalau saudara kembali kepada idenya Tuhan, Natal adalah peristiwa restorasi. Allah merestorasi hubungan yang putus karena dosa. Dan itu sudah ada. Sudah ada sebuah perencanaan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, ide Natal itu sudah ada. Ide bahwa nanti akan ada juru selamat yang datang ke dalam dunia untuk merestorasi hubungan. Natal adalah restorasi. Jadi Natal bukan tempat untuk bertengkar, adu pendapat mana konsumsi yang paling baik, drama yang paling baik, lagu apa yang harus dinyanyikan, nanti seragam. Ya kan? Woi, Natal ini unjuk seragam, mana seragam Natal yang paling baik. Atau saudara-saudara paduan suara, silahkan merayakannya, tapi jangan sampai ide aslinya hilang.
Saya mau tanya Anda semua waktu kecil dulu, kalau sudah masuk bulan Natal, apa yang ada di benak saudara? Kebanyakan ini. Baju baru. Ya kan? Semua sempat baju baru. Natal dapat baju baru. Artinya Natal adalah kesempatan untuk mendapatkan. Jadi saudara-saudara, lalu bagaimana Anda bisa mendapatkan kalau tidak ada yang memberikan? Jadi Natal bukan hanya restorasi, Natal adalah musim memberi. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan, memberi. Natal, Christmas is the season of giving. Musim berbagi, musim memberi. Artinya apa? Kembali ke idenya Tuhan. Bukan hanya merestorasi hubungan, tapi adalah memberi. Maka di bulan Natal ini saudara-saudara, semua yang pelit-pelit nih, yang selama ini jarang memberi, takut memberi, tolong. Di bulan Natal ini, belajarlah memberi. Siapa tahu ini Natal terakhir buat Anda. Sehingga ada catatan sebelum Anda meninggalkan dunia ini, ada kenangan Natal terakhir. Saya memberikan HP saya kepada orang yang membutuhkan, ya kan? Natal terakhir, saya memberikan hadiah Natal kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Natal terakhir, kami memberikan sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan oleh orang itu. Jadi mesti peduli, tergerak untuk memberikan baju baru buat kaum manula. Hadiah Natal, salah satunya baju baru. Saudara-saudara, karena Pak Lukas itu, Pak Dimas yang ada di rumah lansia bahagia di negara itu, minta tolong Bapak, ini baju saya tinggal 1. Saya hanya punya kaos 1 ini, kalau bisa Bapak kasih saya kaos. Saudara-saudara, saya mendengar itu, saya bilang kaos saya ada yang saya tidak tahu ini ada di mana. Tahu-tahu sudah dipakai orang, ya kan? Artinya saya punya kaos lebih dari 1 dan ini ada kaos, orang yang sedang membutuhkan kaos. Kenapa kita tidak memberikan kalau kita mampu memberikan? Kalau Anda mengasihi seseorang, Anda tidak akan sulit untuk memberi atau berbagi dengan orang yang Anda kasihi. Allah mengasihi Anda semuanya sehingga Ia memberikan yang paling berharga, yaitu putranya yang tunggal. Amin. Sudah mikir-mikir siapa yang saya akan kasih hadiah Natal ini, ya kan? Kalau perlu enggak perlu tukar-tukeran. Kalau tukar-tukeran itu akhirnya Anda enggak memberi karena Anda memberi untuk mengharapkan mendapatkan. Betul-betul murni Anda memberi sesuatu hadiah buat orang yang Anda kasihi, orang yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Saudara-saudara, kemarin Nadab memberikan foto sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang gembala sidang yang memang sangat memprihatinkan. Saya pikir ini nanti akan menjadi proyek bedah rumah yang berikutnya. Saudara-saudara, saya terharu melihat komentar banyak orang yang melihat bagaimana kami menyerahkan rumah untuk Pak Yakobus. Sudah hampir 200.000 orang yang nonton. Dan banyak orang yang tersentuh hatinya melihat video penyerahan rumah untuk Pak Yakobus. Apa yang saya mau katakan? Pemberian saudara itu punya dampak. Orang yang menerima pemberian saudara, kalau dia jujur ya, kalau dia tulus menerima itu dan dia orang yang rendah hati, dia akan belajar memberi dari Anda. Kalau ada orang setiap kali diberi malah tambah minta, dia tidak pernah mensyukuri pemberian dan tidak belajar memberi. Orang ini akan susah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan putranya yang tunggal. Putranya yang tunggal memberikan nyawanya di kayu salib. Orang-orang yang menyaksikan, murid-muridnya memberikan nyawanya demi berita Injil.
Saudara-saudara, hari ini Anda menjadi orang percaya kepada Yesus karena ada orang yang memberi. Ada yang memberi waktunya datang ke kampung saudara, ada yang memberikan tenaganya, ada yang memberikan skillnya, ada yang memberikan uang. Supaya ada penginjil yang datang ke kampung saudara. Jadi kalau Anda hari ini percaya kepada Yesus karena ada orang yang mau memberi. Dan saya mau mengatakan kepada gereja Tuhan, kalau boleh, dana Natal yang 1 miliar itu pakai aja 100 juta. 900 juta kasih penginjil-penginjil yang masuk kampung-kampung itu, supaya tujuan Natal tercapai. Amin. Jangan sampai biaya Natal besar-besar, saya tidak tahu di sini. Malam Natal justru dipakai untuk mabuk-mabuk, joget-joget. Tidak ada jiwa yang diselamatkan, yang tersandung malah banyak. Iya kan? Di sini tidak ada. Di tempat saudara mungkin ada. Saudara-saudara, Natal bukan hanya sekedar sebuah ide dari Allah untuk restorasi hubungan. Natal adalah kesempatan untuk kita belajar memberi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan. Sehingga muncul sebuah kalimat, Anda bisa memberi tanpa cinta atau kasih, tapi tidak mungkin Anda mengasihi tanpa memberi. Saya mau saudara mengulangi lagi. Anda bisa memberi tanpa mengasihi. 1, 2, 3. Tapi tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Kalau Anda mengasihi jiwa-jiwa, Anda tidak akan sungkan, segan, memberikan tenaga dan doa saudara, bahkan uang saudara, untuk mereka yang terhilang. Saya sangat kaget mendengar apa yang sedang terjadi di dunia. Pertumbuhan kekristenan hanya 1,7%. Ada pertumbuhan yang mencengangkan 49%, tapi itu pertumbuhan transfer. Saya resah dan gelisah mendengar hasil penelitian itu, saudara. Kalau kekristenan terus menjalankan kekristenan seperti ini, di mana dana, tenaga, waktu hanya dihabiskan untuk intern, dan kita lupa sebentar tujuan Natal itu apa. Suatu saat kita akan gigit jari. Karena Natal tidak akan pernah mencapai tujuannya. Apa itu tujuan Natal? Karena begitu besar kasih Allah akan kosmo, dunia manusia, manusia yang terhilang. Jadi tujuan Natal, the goal of Christmas bukan hanya restorasi, bukan hanya memberi, tapi the goal of Christmas is rescue. Apa itu? Penyelamatan manusia. Jadi Natal itu idenya Allah, objeknya siapa? Objeknya adalah manusia. Maka jangan sampai kita kehilangan objek Natal. Natal adalah kesempatan untuk memenangkan jiwa, membawa manusia kembali kepada Tuhan. Saya mau mengingatkan ini kepada Anda semuanya yang mengaku orang Kristen, orang percaya. Kalau saudara ulang tahun, yang dikasih ulang tahun itu yang berulang tahun atau yang diundang ulang tahun? Natal itu ulang tahunnya siapa? Natal ulang tahunnya siapa? Tuhan Yesus. Harusnya yang dapat hadiah Natal siapa? Kira-kira hadiah Natal yang paling baik buat Tuhan Yesus siapa? Apa? Jiwa. Karena untuk itulah dia datang ke dalam dunia. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dia korbankan dirinya untuk jiwa-jiwa. Jadi kalau Anda Natal habis 1 miliar, tidak ada satupun jiwa baru yang datang. Selesai itu justru ada perang karena beda pendapat, beda ide, kemudian gereja pecah. Kasihan. Bukan untuk itu Allah menghadirkan Natal ke dalam dunia ini. Natal adalah untuk
memberitakan kabar baik kepada mereka yang membutuhkan pemulihan, restorasi hubungan tadi. Natal adalah rescue. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya mau mengatakan kepada Anda, Natal adalah kesempatan untuk kita menyampaikan kabar baik. Saya paling suka sekali mengingat ada seorang hamba Tuhan yang disebut dengan rasulnya Kawedanan Bojo, sudah almarhum, Bapak Yunatan Yamidi, yang saudara tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Beliau sendiri merintis 27 gereja. Dia pintar sekali bagaimana dia menggunakan setiap kesempatan untuk menjangkau jiwa. Sampai bapak saya bisa percaya kepada Yesus karena melalui hamba Tuhan ini. Saudara, satu kali dia minjem gitar saya, ya kan? Dia ngajari saya nyanyi lagu gereja, saya belum Kristen. Lama-lama dia ajak saya untuk ngiringi, nyanyi lagu. Saya pikir itu latihan nyanyi, ternyata itu perintisan gereja. Jadi saya yang belum percaya Yesus, saya yang main musik karena saya sudah diajari lagunya itu. Kemanapun dia pergi, dia mengambil kesempatan untuk menyampaikan berita sukacita kepada mereka yang perlu dimenangkan, dibawa kembali, perlu restorasi dengan Tuhan. Saya pikir saudara-saudara, ini hilang di banyak gereja. Saya ingin Natal ini kita diingatkan kembali, hei para hamba Tuhan, hei para evangelis, hei para vikaris, hei para majelis. Natal adalah kesempatan untuk mendamaikan orang berdosa dengan Tuhan. Maka jangan lupa undang mereka ini. Undang saudara kita yang belum kenal Tuhan, kalau perlu kita yang mendatangi mereka. Amin. Saya akan bahagia, saya pikir surga juga ikut berbahagia. Joy to the world. Semua bersuka cita karena apa? Di hari Natal ada banyak orang-orang yang bertemu dengan Kristus. Amin. Jadi mulai dari sekarang berdoalah. Mari kita berdoa supaya Natal menjadi kesempatan untuk kita berjumpa dengan Kristus. Saya mau mengingatkan gereja, kalau rate atau laju pertumbuhan gereja hanya 1,7%, suatu saat kita semua akan menyesal. Itulah sebabnya gereja kembali kepada misi atau ide mula-mula dari Tuhan. Menangkan jiwa. Amin. Amin. Haleluya. Membawa jiwa bagi Tuhan. Dulu ada lagu, kalau salah itu lagu Natal. Go tell ya. Go tell to the mountain, ya kan? Beritakanlah Injil kemanapun engkau pergi. Kabarkanlah Injil kemanapun engkau pergi. Nanti yang pulang kampung berdoa ya. Di dalam perjalanan Tuhan kasih orang di mana engkau akan bersaksi. Saudara, waktu engkau liburan jangan lupa cari jiwa. Waktu engkau mendesain drama atau barangkali saudara sedang latihan kur dan sebagainya, berdoa supaya lagu Anda menyentuh jiwa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saya baru bersyukur ada seorang dari Jawa Tengah yang minta, saya baru percaya Yesus. Dapatkah Bapak menolong saya cari orang yang bisa memuridkan saya? Saya dari agama seberang. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang sedang berjumpa dengan Yesus melalui apa yang saudara lakukan. Go tell to the mountain. Beritakanlah kabar baik untuk mereka yang membutuhkan. Amin. Terakhir, Natal itu adalah idenya Allah. Yang kedua, objek Natal adalah manusia. Yang ketiga, motivasi Natal adalah kasih. Saya ulangi lagi. 3 ini menjadi garis besar, menjadi patokan. Idenya Natal adalah dari Tuhan. Jadi kalau idenya dari Tuhan, Tuhan pasti punya rencana. Dan tidak ada salahnya merayakan Natal. Amin.
untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya Natal. Tidak ada salahnya saudara merayakan Natal. Dengan catatan Natal saudara kena sasaran. Bahwa Natal itu benar-benar untuk menjangkau, untuk memuridkan, untuk memberitakan kabar baik pada dunia yang sedang membutuhkan. Kalau saudara mau pulang kampung untuk Natalan, rindu kampung, tidak ada masalah. Ya kan? Atau mungkin Natal kesempatan saudara mengucapkan selamat Natal kepada mama, papa, silakan. Tetapi jangan lupa, Natal yang benar dimotivasi oleh kasih. Maka semua yang Anda lakukan di bulan Natal, kalau boleh, oleh karena kasih, bukan yang lain-lain. Mengapa saya mengatakan begini? Kadang-kadang Natal jadi ajang untuk unjuk gigi karena kesombongan. Untuk menunjukkan, wow, siapa saya, ya kan? Natal jadi perlombaan kayak lomba mode berpakaian. Natal menjadi kesempatan di mana Anda, pokoknya tahun ini saya harus jadi ketua panitia Natal. Saya harus duduk jadi ketua panitia. Natal jadi ajang Anda rebutan kedudukan siapa yang akan menjadi ketua Natal, siapa yang akan menjadi bendahara. Bukan untuk itu, saudara. Semua akan berjalan dengan baik kalau Natal dijiwai oleh kasih. Maka saran saya, bikin sebuah proyek kasih dalam hidup saudara. Natal tahun ini, dengan berkat yang saya miliki, saya mau melakukan ini, yang akan dikenang sepanjang hidup saudara dan sepanjang hidup orang yang menerima kasih Natal itu. Sudah mikir? Natal tahun ini saya mau berbuat apa? Dan kenangannya akan Anda bawa sampai mati. Pikirkan baik-baik, bukan hanya sekedar rutinitas. Buatlah Natal Anda menjadi Natal yang berarti. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, itulah sebabnya kami Mercy Peduli ingin membuat Natal dengan para lansia. Kami ingin memberikan hadiah untuk 500 lansia. Plus, kalau tidak salah, ada proyek juga untuk memberikan hadiah Natal untuk anak-anak para narapidana. Jadi sudah didata ada berapa anak yang barangkali akan menerima hadiah dari Mercy Peduli. Karena memang saudara bisa bayangkan, Anda tinggal di penjara. Dan setiap kali bulan Natal Anda teringat, apa yang bisa saya kasih untuk anak-anak saya. Mungkin anak juga rindu. Di bulan Natal ini saya pengen terima hadiah dari papa, tapi papa saya ada di penjara. Mercy Peduli hadir untuk menjadi jembatan. Memberikan sesuatu yang menjawab kebutuhan dua pihak. Ayah atau ibu yang ada di penjara, yang rindu memberikan hadiah Natal buat anaknya tapi tidak mampu. Anak yang merindukan kehadiran hadiah Natal dari orang tuanya. Dua-duanya terobati. Saudara-saudara, saya sudah membayangkan, saya minta para ayah menulis surat untuk anaknya. Bahwa inilah yang papa bisa berikan. Surat itu diantar oleh orang-orang Mercy, nanti Pak Rudi yang antar, ya kan, dengan hadiah Natalnya itu. Jadi surat dari ayah dan hadiah Natal dari Mercy Peduli diberikan kepada anak yang sedang merindukan. Saya yakin kalau saudara membaca atau saudara menyaksikan, saudara akan terharu. Amin. Jadi ide Natal adalah idenya Allah, objek Natal adalah manusia, bukan program. Dan motivator terbaik untuk Natal adalah kasih. Maka di bulan Natal ini, lakukanlah banyak-banyak perbuatan kasih untuk sesama mereka. Kita tidak usah jauh-jauh, tetangga kanan kiri kita, saudara-saudara kita. Pak Roni sudah memberitahukan, Departemen Sosial sudah memberikan ada satu rumah yang mau dibedah. Jadi saudara-saudara, mari kita lakukan sesuatu
untuk memberkati saudara-saudara kita.